Hai, buat kamu yang punya masalah dengan rambut kering, kasar, kusam, mengembang, dan susah diatur, dan ini juga cocok untuk perawatan rambut keriting dan juga ikal. Jadi, ikuti langkah ataupun cara-cara ini selama 30 hari, dan kalau dilakukan dengan rutin dan benar selama 30 hari ataupun 1 bulan, kalian bakalan lihat perubahannya di rambut kalian. Karena aku sendiri udah ngelakuin ini dan itu bekerja di rambutku. So ya, langsung aja. Tapi sebelumnya, sebelum lanjut, aku mau tekankan buat kamu yang baru di channel ini, tenang aja. Aku nggak bakalan nyuruh kamu ataupun paksa kamu untuk subscribe, karena itu hak kamu ya, mau subscribe atau enggak. Tapi aku cuma mau tekankan, kalau aku ini bukan orang medis, aku bukan dokter, aku bukan hairstylist, aku bukan hairdresser, ataupun apalah itu. Aku cuma orang awam yang dulu punya masalah dengan rambut. Aku punya masalah rambut kering, kasar, kusam, bercabang, mengembang, pokoknya hampir semua masalah rambut itu ada di aku. Aku juga suka banget eksperimen dengan rambut. Aku pernah keritingin rambut, lurusin rambut, smoothing, rebonding. Aku juga pernah warnain rambut, bleaching rambut, macam-macam. Sampai akhirnya rambut itu rusak parah. Tapi pada akhirnya aku nemuin cara dan produk yang tepat untuk merawat rambutku. Langkah ataupun cara yang pertama yang harus kalian lakuin untuk dapetin rambut yang lebih mudah diatur, lebih lemas, lebih lembab, dan juga lebih jatuh. Yang pertama, kalian harus perhatiin keramas kalian. Keramas di sini dalam artian mulai dengan cara keramas, kemudian juga frekuensi keramas kalian. Kalau untuk cara keramas, aku tekankan kalau pakai shampoo itu lebih kepada kulit kepala, bukan ke rambut. Karena mungkin masih banyak juga orang yang langsung taruh sampo di rambut kita itu, kemudian menumpuk dan juga dikenain di ujung-ujungnya. Tapi harusnya itu jangan kenain ujung-ujung rambut. Dan fokusnya itu sekali lagi aku bilang di kulit kepala kalian. Dan untuk cara detailnya, kalian bisa cek video aku sebelumnya, cara sampo ataupun cara keramas dan juga gunain conditioner. Dan setelah keramas atau setelah pakai sampo, kalian wajib pakai conditioner. Ini terutama untuk orang yang rambutnya itu kering, kemudian mengembang dan susah diatur. Untuk melembabkannya itu kalian perlu banget conditioner. Kenapa? Keramas itu kan dia bakalan membersihkan kotoran, tapi dia juga bakalan menghapus ataupun mengurangi minyak-minyak alami yang ada di kulit kepala dan juga rambut kita yang sebenarnya sangat dibutuhkan bagi rambut kita untuk dia tetap lembab. Kalau minyak ini dikurangin secara berlebihan, ya jadinya rambut kamu itu makin kering, kemudian makin mengembang. Kenapa dia mengembang? Karena dia kekurangan kelembapan. So ya, sekarang aku saranin kamu mulai sekarang kamu harus pakai conditioner khususnya yang punya rambut keriting, yang punya rambut kering dan juga agak mengembang, kamu harus pakai conditioner setelah habis keramas atau pakai sampo. Kemudian untuk frekuensi keramasnya, aku saranin kalau yang rambut kering dan ikal ataupun keriting juga itu rata-rata dia bakalan terlihat lebih kering ya, cenderung lebih kering dibandingkan dengan rambut yang lurus. Karena rambut ikal ataupun keriting ini, sebum ataupun minyak alami itu agak susah menempel di rambut kita, jadinya dia kelihatan mengembang karena nggak lembab. Jadi aku saranin keramasnya itu jangan terlalu sering. Jangan terlalu seringnya itu di sini agak tricky ya, karena aku bilang nanti 2-3 kali seminggu. Kalian coba itu semuanya, ya mungkin aja di sebagian orang itu nggak cocok. Jadi kalianlah yang lebih tahu berapa frekuensi keramas yang cocok untuk rambut kalian. Kalau aku pribadi itu 2-3 kali seminggu. Kadang juga kalau rambutku itu udah agak berminyak, jadinya 4 kali seminggu. Jadi ini rumusnya adalah berdasarkan kondisi rambut kalian, apa dia itu kering atau dia itu nggak terlalu kering, agak kering sedikit aja, ditambah dengan aktivitas fisik kalian, gitu ya. Jadi misalkan sebagai contoh rambut si A dan rambut si B itu sama-sama kering, tapi si A itu punya aktivitas fisik yang lumayan padat, jadi dia yang kayak suka doing exercise, kemudian dia juga suka hiking, yang suka manjat gunung, wow ada burung, yang segala macam aktivitas outdoor, kemudian juga buat dia berkeringat. Dan si B ini rambutnya juga kering kan, tapi dia kerjaannya cuman di kantor, kemudian ya santai-santai aja, dia nggak berkeringat. Nah,
si A ini yang berkeringat, yang sering berkeringat dan aktivitas fisiknya ini harus lebih sering keramas dibandingkan si B yang aktivitas fisiknya itu nggak terlalu aktif. Walaupun rambut mereka itu sama-sama kering ya, si B ini keringnya mungkin aja karena dia terlalu lama di ruangan ber-AC. Ruangan ber-AC juga bisa buat rambut kita itu kering loh. So ya, jadi aku saranin lagi kalianlah yang lebih tahu berapa frekuensi keramas yang cocok untuk kalian. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa mulai dari 2-3 kali seminggu. Dan di minggu kedua, kalian evaluasi lagi gimana kondisi rambut kalian. Oh, kayaknya nggak cocok, berarti kalian harus naikin frekuensinya lagi atau kurangin frekuensinya lagi sampai akhirnya kalian nemuin frekuensi keramas yang cocok untuk rambut kalian. Yang kedua adalah caranya ataupun langkahnya, kalian harus memilih sampo dan conditioner yang cocok untuk rambut kalian. Rata-rata kalau rambut yang kering dan juga keriting ataupun ikal itu memerlukan sampo dan conditioner yang berfokus untuk melembabkan rambut, ya, melembabkan rambut. Nah, aku saranin kalian pakai sampo dan conditionernya itu yang mengandung protein seperti keratin atau bisa mengandung provitamin. Atau kalau misalkan nggak ada bahan-bahan ataupun kandungan yang itu aku sebutin tadi, carilah sampo dan conditioner yang khusus ataupun fokusnya itu untuk melembabkan rambut kalian. Sebenarnya sampo itu kan aku bilang fokusnya adalah untuk membersihkan rambut ya. Tapi kan ada beberapa sampo juga yang berfokus, yang kayak kasih fokus ekstra untuk melembabkan rambut kalian. Kalian bisa pakai Tresemme yang keratin smooth, kalian bisa pakai Pantene yang damage care, kalau nggak salah ada Dove juga yang total damage treatment, ada banyak lagi yang dari L'Oreal juga ada, banyak banget. Jadi aku saranin yang fokusnya untuk melembabkan dan juga melembutkan rambut kalian. Kondisionernya juga seperti itu. Kemudian cara ataupun langkah yang ketiga adalah rajin ataupun rutin masker. Aku bilang rutin ataupun rajin di sini bukan berarti sering ataupun setiap hari atau yang kayak sesering mungkin, enggak. Cukup 2-3 kali seminggu aja. Kalian bisa pakai masker minyak-minyakan seperti minyak alpukat, minyak kelapa. Kalau aku sendiri pakai minyak kelapa dari Simply Coco. Kalian bisa pakai ini atau bisa pakai yang lain, itu tergantung dari kecocokan kalian. Bisa pakai minyak zaitun juga, minyak argan. Kalau kalian nggak suka dengan minyak-minyakan, kalian juga bisa pakai aloe vera atau lidah buaya. Kalian juga bisa pakai masker yang dijual di pasaran, yang kemasan, kan banyak banget yang bukan minyak-minyakan. Dan biasanya kalau masker yang minyak-minyakan itu dipakai sebelum keramas. Karena kan dia minyak-minyakan, kalau misalkan nanti kamu nggak keramas setelah makainya, rambut kamu kan bisa nanti aja lepek atau bisa aja ada masalah di kulit kepala kalian. Dan untuk masker yang non minyak-minyakan atau yang bukan minyak-minyakan seperti lidah buaya dan juga masker yang kemasan tadi, kalian bisa pakai itu setelah keramas. Wow, burung lagi. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting banget, kalian harus stop semua kebiasaan rambut. Karena kalau misalkan kalian masih ngelakuin kebiasaan-kebiasaan yang ngerusak rambut, walaupun kalian pakai cara-cara yang aku sebutin tadi, hasilnya nggak bakalan maksimal, atau justru nggak ada kelihatan hasil ataupun reaksinya sama sekali. Dan sekali lagi aku bilang, kalian harus rutin dan juga sabar selama 1 bulan pemakaian. Nah, gimana kalau misalkan caranya udah benar, sampunya udah benar, rutin selama 1 bulan, tapi nggak ada perubahan sedikit pun. Aku bilang sedikit pun ya. Ya, berarti itu kemungkinan besar nggak cocok untuk kamu. Cara-cara ini berarti kamu harus pakai ataupun cari cara yang lain. Karena kan ini berdasarkan kecocokan kita. Semoga video ini berguna. Kalau ada hal yang baik di video ini kalian ambil. Kalau ada hal yang buruk kalian buang aja jauh-jauh. So, thanks for watching. See you in the next video. Bye for now.